Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ihya halaman 631. Wa qala alaihi salatu wassalam. Dan berkata Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau disebut nama Kanjeng Nabi, kadang-kadang doanya itu sallallahu alaihi wasallam, ada sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada yang hanya alaihi salam atau alaihi salatu wassalam. Jadi tradisi mendoakan Kanjeng Nabi di dalam kitab-kitab ulama zaman dahulu itu beragam ya, tidak hanya satu jenis saja. Wa qala, dan berkata Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, apa kata Kanjeng Nabi? Sabda Kanjeng Nabi, liyalini minkum zawul ahlami wan nuha. Liyali dari kata kerja apa itu wala yali ya, artinya bersanding, berdekatan itu. Liyali, liya ini linya adalah lamul amr, lam yang menunjukkan perintah ya. Hendaklah berdekatan nih kepadaku, minkum di antara kalian semua, zawul ahlami, orang-orang yang memiliki, ini kata ahlam bisa merupakan jamak dari kata hulumun yang artinya akal. Jadi zawul ahlami artinya orang-orang yang memiliki akal, atau dari kata hilmun, jadi zawul ahlami artinya orang-orang yang memiliki kesabaran. Wan nuha, dan orang-orang yang memiliki akal ya. Tsumalladzina, kemudian orang-orang yaluna yang mendekati, yang bersanding hum kepada zawul ahlam. Tsumalladzina, kemudian orang-orang yaluna yang bersanding alladzina hum kepada alladzina yalunahum ya. Wala takhtalifu, jadi artinya nanti di hari kiamat ya, orang-orang yang memiliki kesabaran dan akal, karena orang yang memiliki kesabaran itu memang ya orang yang berakal. Orang yang terburu oleh nafsu itu biasanya akalnya ya nggak bisa berfungsi. Artinya akal dia itu tidak bisa mengontrol kemarahan dia. Jadi orang-orang yang sabar dan memiliki akal, atau orang-orang yang memiliki akal dan karena itu sabar ya, nanti di hari kiamat itu duduknya nanti itu bersanding bersanding di samping Kanjeng Nabi. Kemudian setelah mereka adalah orang-orang yang derajat akal dan kesabarannya di bawah mereka. Seterusnya begitu, jadi berjenjang ya. Jadi orang yang paling sabar itulah yang Kanjeng Nabi merasa nyaman duduk di sampingnya. Karena Kanjeng Nabi ya memang sosok yang sabar ya. Orang yang dalam bahasa Jawa berangasan itu ya, berangasan itu ya, suka marah, emosional, itu pasti apa ya, dari dirinya itu muncul vibe atau vibrasi, getaran-getaran yang nggak enak itu. Jadi jenengan kalau duduk di samping orang-orang yang seperti itu rasanya nggak nyaman. Kanjeng Nabi pun juga nggak nyaman juga. Kanjeng Nabi itu nyaman dengan orang-orang yang memang vibe-nya positif, yaitu apa? Sabar, akalnya itu dipakai. Artinya dia punya kemampuan mengetahui batas itu ya. Oh ini ya ngono ning ojo ngono kalau bahasa Jawanya itu. Wala takhtalifu, dan jangan berbeda-beda kalian. Fatakhtalifa, maka berbeda-beda qulubukum, hati atau pikiran dan hati-hati kalian. Wa iyyakum, dan waspadalah kalian, wahai syatil aswaki, berserta ya, wahai syatil aswaki, ini wawu ya, wawu ma'iyah. Wahai syatil aswaki, beserta fitnahnya pasar-pasar ya. Jadi kalian itu hendaklah waspada terhadap kebiasaan orang-orang di pasar pada umumnya ya. Yaitu apa? Ya orang-orang di pasar itu kan, kalau jenengan di pasar itu kan
Ya pasar tidak seluruhnya jelek lah ya. Pasar tradisional itu kan ya menarik juga. Tetapi ini kan dipakai sebagai tamsil atau perlambang oleh Kanjeng Nabi. Di pasar itu kan orang kan campur aduk ya, antara orang yang punya akal dan tidak, dewasa dan tidak, orang yang sudah balik atau belum, orang yang punya kemampuan akal yang lebih tinggi atau tidak, itu kan semua campur baur. Pasar itu kan kayak jambel mambel ya, gadu-gadu, semua orang ada di sana. Jangan jadi seperti orang-orang jangan waspadalah terhadap keadaan seperti itu yang bisa menimbulkan kebingungan, disorientasi. Jenengan kalau berada di pasar dalam kerumunan yang anonim seperti itu kan bingung, nggak kenal kiri kanan, ya campur aduk, ada orang besar kecil, laki perempuan, ya dewasa dan tidak, berakal dan tidak, sabar dan tidak, campur aduk pokoknya. Nah, kamu itu harus waspada terhadap situasi seperti itu, yaitu situasi yang menimbulkan potensial, menimbulkan disorientasi. Wa iyyakum wahai syadil aswaq, ya ini ungkapan yang bagus sekali ini. Wa iyyakum wahai syadil aswaq. Hati-hatilah terhadap situasi yang bisa menimbulkan kebingungan kepada kita, kehilangan orientasi. Waruya, dan dikisahkan anau sesungguhnya keadaan berikut ini untuk mirsaan wafadat datang sowan ya alan kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-Asyadju ya, al-Asyadju seorang sahabat yang dijuluki al-Asyadj ya. Al-Asyadju seorang yang dijuluki sebagai al-Asyadj ya. Kenapa dijuluki al-Asyadj? Karena ini seorang sahabat dari Yaman ya, namanya, sebentar saya cek di Syarah Ihya, saya agak lupa itu ya. Namanya adalah sebentar ya. Namanya adalah Abdul Qais. Ya, Abdul Qais. Sebentar, bukan, namanya Al-Munzir ibn Abid ibn Al-Harith ya. Ini nama sahabat muda dari Yaman ya, yang dijuluki Al-Asyadj. Al-Asyadj itu secara harafiah maknanya orang yang ada tanda lukanya di kepala atau di jidatnya. Jadi mungkin karena pernah luka atau apa sehingga ada tanda fisik ya di kepala berupa luka yang sudah mengering sehingga meninggalkan tanda tertentu di kepala ataupun di jidat. Karena itu disebut sebagai al-Asyadj ya. Nah, ini ada seorang namanya Al-Munzir ya, jadi itu Al-Munzir ibn Abid ibn Al-Harith ya, Al-Asyadj fa'anakha, maka merendahkan atau jenengan kalau naik onta kemudian ontanya itu disuruh merendah supaya sampean bisa turun, itu namanya apa ya, dingkloke kalau bahasa Jawanya itu dingkloke ya. Merendahkan. Al-Asyadj ini rahilatahu, kendaraan atau hewan kendaraannya Al-Asyadj, thumma aqala, kemudian mengikat Al-Asyadj kepada rahilah, thumma taraha, kemudian melemparkan ya, anhu dari dirinya Al-Asyadj, thumma taraha, kemudian melemparkan Al-Asyadj tadi itu anhu dari dirinya Al-Asyadj thawbaini, dua thob ya. Thob itu pakaian ya, kalau jenengan lihat orang Arab pakai pakaian putih yang seperti jubah itu ya, itu namanya thob ya. Thob itu pakaian terusan itu loh. Kalau perempuan itu namanya abaya, kalau cowok namanya thob ya. Thob ya atau thawb ya. Nah, baju seperti di Jawa ini nggak disebut thob, ini baju seperti saya ini bukan thob. Thob itu baju terusan untuk laki-laki, yang kalau perempuan namanya abaya, itu thob ya. Thawba ini
dua thobnya ya, karena yang ada thawbain ini alaihi di atas al-Ash'as. Wa akhraja, dan mengeluarkan al-Ash'as minal aibati, dari tasnya al-Ash'as ini, tas yang terbuat dari kulit itu al-aibah ya. Al-aibah itu ayal khurju, yaitu tas dari kulit. Oh, keren kan, tas kulit ya. Ya, tapi ini tas kulit tradisional ya, biasa dipakai di Arab, bukan tas kulit zaman sekarang ya, yang mahal itu. Wa akhraja, dan mengeluarkan al-Ash'as minal aibati, dari tas kulitnya thawba ini, dua thob ya, yang lain. Tadi kan thob yang pertama karena dipakai dalam perjalanan dari Yaman ke Madinah, jauh sekali, sudah kotor semua, dibuang, dilepas, kemudian dia ganti pakai thob baru yang bersih ya. Hasanah ini yang bagus kedua-duanya. Fala bisa, maka memakailah al-Ash'as ya, huma kepada thawba ini. Wadzalika, dan itu semua ya, yaitu dia mencopot thobnya yang kotor, pakai thob baru yang bersih, itu bi'aini Rasulillahi, di depan matanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaro, dalam keadaan melihat kanjeng Nabi ini, ma, sesuatu tindakan yasna'u, yang berbuat al-Ash'as tadi itu kepada ma. Kanjeng Nabi lihat, menyaksikan adegan tadi itu ya. Al-Munzir ini naik kendaraan, turun, copot bajunya, pelan-pelan itu copot bajunya, keluarkan baju baru yang bersih dipakai, semua itu dilihat kanjeng Nabi. Suma akbala, kemudian datanglah al-Ash'as ini yamshi, dalam keadaan jalan al-Ash'as ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pelan-pelan menuju kepada kanjeng Nabi sawan. Kanjeng Nabi terkesan dengan anak muda ini ya. Kok ada ya anak muda kok keren begitu ya. Artinya tenang, orangnya, pembawaannya tenang ya, ganti baju tenang saja, tidak buru-buru ya. Faqala, maka berkata kanjeng Nabi lahu, kepada al-Ash'as tadi itu Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata kanjeng Nabi? Ya Ash'as, wahai orang yang ada tanda luka di kepalanya ya, Ash'as, namanya Al-Munzir tadi itu, dari Yaman, jauh sekali dari Yaman itu, di ujung selatan Jazirah Arab ini ke utara. Saya nggak tahu dari Yaman ke Madinah itu berapa ratus meter ya. Ya mungkin ada 1000 kilo itu ya, lebih mungkin ya. Ini kan cek nanti di Google Map ya, dari Yaman sampai ke Madinah. Wahai anak muda yang mengesankan ini, inna fika, sesungguhnya pada dirimu la khuluqaini, ada dua akhlak baik, yuhibbu, yang menyukai huma kepada khuluqaini, Allahu wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Qala, bertanya al-Ash'as tadi itu, nopo kanjeng Nabi, wa ma huma, dan apakah huma dua akhlak yang dicintai Allah dan Rasulnya tadi itu? Bi abi anta wa ummi, demi bapakku anta engkau kanjeng Nabi, wa ummi, dan demi ibuku. Ini ungkapan biasa orang Arab kalau ngomong ya, untuk menekankan isi omongannya itu diberikan tekanan berupa sumpah. Bi abi anta wa ummi, itu ya tradisi zaman dulu, sekarang sudah nggak dipakai lagi di Arab ya, sudah berubah ya. Dulu kalau jenengan berbicara kepada orang lain untuk menunjukkan hormat sampean, jadi kalau di Jawa itu ya kayak menggunakan unggah-ungguh basa kromo gitu ya. Wah, itu begitu kanjeng Nabi. Apa itu kanjeng Nabi? Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berbicara dengan orang yang setara ya nggak pakai kata bi abi anta wa ummi ya. Ini kalau kepada orang yang lebih di atas, yang menghormati dan menekankan isi pembicaraan jenengan, dikasih ungkapan tadi itu, bi abi anta wa ummi, demi bapak dan ibuku wahai Rasul. Apa itu dua akhlak yang membuat Allah dan Rasulnya terkesan ya? Apa terkesan itu? Qala, menjawab kanjeng Nabi, al-khilmu wal anatu, al-khilmu sabar, wal anatu, dan alon-alon ya, pelan-pelan. Kamu ini kok menarik sekali, datang ya, tertib gitu loh, turun dari kendaraan, kemudian diikat kendaraannya itu, hewan kendaraannya, terus kamu ganti baju
yang kotor dilepas, terus ganti baju baru yang lebih bersih, yang indah, terus kamu pelan-pelan datang menuju ruang tamuku. Ini saya suka itu, suka kepada anak muda yang seperti ini, sabar dan pelan-pelan, tidak gerusa-gerusu itu. Faqala, maka berkata atau bertanya lagi anak muda yang dijuluki Al-Ashas tadi, khuluqani takhallaqtuhuma au khuluqani jubiltuhuma. Ini anak muda ini memang pinter ini ya. Khuluqani ai huma khuluqani ya. Tadi itu dua akhlak tadi itu khuluqani, apakah keduanya itu adalah dua akhlak takhallaqtu yang pura-pura atau memaksa diri saya berakhlak huma kepada khuluqani, atau khuluqani atau dua akhlak jubiltu yang ditanamkan secara alamiah dua akhlak tadi itu huma terhadap khuluqani. Kanjeng Nabi menurut penilaian jenengan tadi itu akhlak yang jenengan puji itu akhlak pada diri saya itu akhlak yang artifisial ya, superficial, dibuat-buat, atau itu alamiah itu. Faqala, maka menjawab kanjeng Nabi, bal khuluqani, sebaliknya dua akhlak jabala yang menciptakan atau jabala itu ya artinya sampean diciptakan dalam keadaan seperti itu. Jabala yang menciptakan kepada engkau Allah alaihima terhadap dua akhlak. Faqala, maka berkata anak muda tadi Al-Ashas, alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Puji lillahi bagi Allah alladzi jabala yang menciptakan Allah ini kepadaku ala khuluqaini terhadap dua akhlak yuhibbu yang mencintai huma kepada khuluqaini Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah. Ini menarik karena dalam syarah Ihya diterangkan anak muda ini dipuji oleh Kanjeng Nabi karena dia datang sebetulnya bersama rombongan yang lain. Jadi nggak sendirian. Jadi Al-Ashas ini, Al-Munzir ini datang dari Yaman bersama rombongan sowan kepada Kanjeng Nabi. Nah kemudian rombongan yang lain ketika datang sampai di depan dalamnya Kanjeng Nabi itu turun tidak nggak ganti baju, nggak apa, langsung terus rebutan kepingin mencium tangannya Kanjeng Nabi. Datang mencium tangannya Kanjeng Nabi, mencucuk tangannya Kanjeng Nabi. Sementara yang Al-Ashas ini, Al-Munzir ini beda. Dia tidak ikut-ikutan teman-temannya satu rombongan yang buru-buru turun dari kendaraan terus salaman dengan Kanjeng Nabi, cucuk tangannya, enggak. Dia malah justru pelan-pelan ganti baju dulu. Kanjeng Nabi terkesan itu. Ini hadis ini kalau mau dipahami secara lebih luas ya, Kanjeng Nabi itu suka kepada orang yang misalnya kalau zaman dulu nggak ada bis ya, tapi kalau kira-kira zaman sekarang naik bis atau naik kereta itu mau antri gitu loh, nggak desak-desakan terus buru-buru begitu bus datang kayak zaman dulu. Kalau saya mudik itu naik bis itu begitu datang, wah langsung semua orang rebutan kepingin naik ke atas bis itu. Kanjeng Nabi nggak suka kayak gitu. Kanjeng Nabi suka orang-orang yang tenang ya, pelan-pelan dan sabar, mau antri, tidak rebutan barisan itu. Jadi ini hadis sebetulnya hadis tentang pentingnya antri sebetulnya. Secara tidak langsung ya, secara tidak langsung ini hadis mengenai pentingnya antri. Antri itu menandakan bahwa jenengan sabar. Ya, tadi kan dikatakan dalam hadis ini ada dua akhlak yang dicintai Allah dan Rasulnya, sabar dan pelan-pelan. Gak usah gerusa-gerusu, pasti dapat jatah kok. Sudah ada tempat duduknya, kenapa sih naik kereta sudah tiketnya itu sudah ada tempat duduknya, sudah ada nomornya. Nah, kok masih kepengin rebutan masuk pintu itu ngapain juga gitu loh. Nah itu gak disukai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi terkesan dengan tadi ini Al-Munzir ya, yang pelan-pelan, sabar, tidak gerusa-gerusu, kepengin mencium tangannya Kanjeng Nabi seperti rombongan yang lain.
Wa qala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul halimal hayiyya al-ghaniyal muta'affifa abal iyalit taqiyya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai Allah, al-halima, kepada orang yang sabar, al-hayiyya, yang punya rasa malu. Dari kata hayaun, isim fa'ilnya hayyun, ya. Al-ghaniyya, yang bersikap kaya. Bukan berarti kaya beneran, dia tidak mau meminta-minta kepada orang lain, ya. Karena ada orang yang dompetnya tebal tapi masih minta-minta orang, itu bukan kaya itu. Ada orang yang saldonya masih banyak tapi masih minta-minta, itu fakir namanya. Ada orang yang dompetnya tipis, saldonya mepet, tetapi tidak minta-minta orang, kaya orang itu. Al-ghaniyya, orang yang kaya, al-muta'affifa. Jadi ghani di sini bukan artinya sugih, kaya, punya uang banyak, enggak. Orang yang mentalnya kaya, orang yang mindsetnya kaya. Siapa itu orang yang mindsetnya kaya? Orang yang tidak minta-minta orang, walaupun dia butuh, ditahan dirinya. Al-muta'affifa, yang menjaga diri, tidak minta-minta. Abal iyali, yang memiliki banyak anggota keluarga, dia punya tanggungan banyak. Dia mestinya butuh bantuan orang lain, tapi dia tidak mau minta-minta, dia berusaha sendiri. At-taqiyya, yang bersifat takwa, yang takwa, artinya tidak terus mentang-mentang miskin, butuh uang, terus kemudian menghalalkan segala cara, enggak. Itulah orang yang dicintai Allah, ya. Al-halimul hayyu, orang sabar dan punya rasa malu, tidak rai gedek kalau bahasa Jawanya, ya. Wajahnya wajah wajah beton, ya. Nggak punya rasa malu, ya. Nah, itu yang dicintai oleh Allah. Sebaliknya wahyu begitu, dan membenci Allah al-fahisha, orang yang al-fahish itu artinya ya orang yang jahat, orang yang nista. Al-badhi'ah, yang buruk, dalam pengertian yaitu tidak tahu menjaga rasa hormat dirinya. As-sa'ila, yang minta-minta. Al-mulkhifa, yang minta-minta dengan dengan meminta-minta yang mendesak-desak itu, ya. Sudah minta mendesak-desak, WA berkali-kali, telepon terus, ya, miss call, sudah dibilang nggak bisa membantu, masih miss call terus, itu, ya. Nah, itu namanya as-sailul mulkhif, al-ghubiyah, yang bodoh, ya. Ya, artinya kanjeng Nabi itu ya seperti kita lah, ya. Jenengan kalau menghadapi orang yang kalau butuh atau minta-minta itu terus miss call terus, kan jengkel sampean, kan. Kanjeng Nabi juga sama. Kanjeng Nabi itu ya manusia kayak kita, jadi ya manusiawi. Jadi kanjeng Nabi suka orang yang sabar, yang tahu diri, ya. Allah pun juga begitu, ya. Allah pun juga begitu. Wa qala, dan berkata Ibnu Abbasin, sahabat Ibnu Abbas, maksudnya meriwayatkan hadis. Apa kata Ibnu Abbas? Qala, bersabda Nabi, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda kanjeng Nabi? Apa makulnya kanjeng Nabi ini? Kanjeng Nabi kan berkata, apa yang dikatakan itu bahasa Arabnya makulnya, ya. Sesuatu yang dikatakan apa? Setiap perkataan, setiap orang berkata pasti ada perkataannya. Setiap qaul pasti ada makulnya, ya. Apa makulnya itu? Ya ini, salasun malam takun fihi wahidatun minhunna fala yu'tadna bisyai'in fala yu'tadanna bisyai'in min amalihi. Fala yu'tadanna bisyai'in min amalihi. Salasun hadhihi salasun, ini adalah 3 perkara. Man, barang siapa, lam takun, yang tidak ada, fihi, pada man itu, wahidatun, satu saja, minhunna, dari 3 perkara itu, fala yu'tadanna, maka hendaknya
jangan sekali-kali, ini ada nun taukidnya, fala yu'tadanna, nunnya yang pakai tasdid ini nun taukid ya, fala yu'tadanna, maka jangan sekali-kali dianggap bisyai'in terhadap sesuatu min amalihi dari amalnya orang itu. Kalau ada orang tidak ada dalam dirinya salah satu dari 3 hal ini, nggak usah dirawes, nggak usah dianggap. Pertama, takwan, ada ketakwaan. Hal pertama, takwan adalah takwa. Tahjuzu, yang mencegah takwa ini hu kepada orang tadi an ma'asillahi azza wa jalla, dari maksiat-maksiat kepada Allah azza wa jalla. Wahilmun, nah ini mahallus syahid, inilah yang terkait dengan tema kita. Wahilmun, dan kesabaran, yakufu, yang mencegah kesabaran ini, bihi, yakufu, yang mencegah orang tadi, man tadi, bihi, dengan hilmun as-safiyah, terhadap orang yang bodoh. Kesabaran yang membuat jenengan ini tidak melayani orang bodoh yang mengganggu sampean. Itulah orang yang layak dianggap, layak dihormati, kira-kira gitu ya. Kalau pada diri jenengan ada sifat ini, kesabaran yang membuat sampean itu tidak mengobral respon ya. Ada orang ngomong gini, ngomong gitu, nulis begini, ditanggapi semua. Yang nggak penting-penting ditanggapi. Nah, itu namanya orang yang tidak punya sifat ini. Orang yang punya sifat kesabaran, yang membuat dia bisa mencegah dirinya, mengendalikan dirinya supaya tidak membalas tindakan-tindakan orang lain yang bodoh kepada dirinya. Wa khuluqun, dan akhlak yang isu, yang hidup orang tadi itu bi dengan khuluq finnasi, di antara manusia. Wa qala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jama'allahu al-khalaiqa yaumal qiyamati nada munadin. Idza jama'a, ketika mengumpulkan Allah al-khalaiqa, makhluk-makhluk ya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, nada, akan memanggillah munadin, seorang malaikat pemanggil. Apa panggilannya? Aina ahlul fadli, di manakah ahlul fadli, orang-orang yang memiliki kemuliaan. Fayakumu, maka berdirilah nasun, orang sekelompok orang, wahum, dan sementara atau dalam keadaan nas ini yasirun, atau wahum, dan manusia ini yasirun, adalah sedikit jumlahnya. Orang-orang yang masuk dalam golongan ahlul fadli dipanggil, yang datang cuma sedikit. Fayantalikuna, maka berjalanlah, maka datanglah manusia-manusia yang ahlul fadli tadi itu, sira'an, dalam keadaan cepat-cepat bergegas, ilal jannati, ke surga, karena ini dipanggil masuk surga ya. Fatatalaqa, maka menyambutlah hum, kepada nas tadi, al malaikatu, malaikat. Fayaquluna, maka berkatalah para malaikat ini lahum, kepada manusia-manusia tadi itu yang bergegas masuk surga. Apa kata malaikat? Inna narakum sira'an ilal jannati. Inna, sesungguhnya kami para malaikat, narakum, melihat kami, kum, kepada kalian, sira'an, sebagai ya maf'ul keduanya kata nara, sira'an, sebagai orang-orang yang bergegas-gegas, ilal jannati, menuju surga. Kalian ini kok kepingin segera masuk surga? Siapa kalian ini? Fayaquluna, maka menjawab para orang-orang tadi, nahnu ahlul fadli, nahnu, kami ini adalah ahlul fadli, orang-orang yang memiliki keutamaan. Kami ini adalah ahlul fadli. Itulah name tag kami ya. Eblek kami itu ya, maksudnya apa? Kalau seminar itu kan ada name tag itu kan. Ada eblek istilahnya ya. Eblek kami itu adalah ahlul fadli ya. Fayaquluna, maka berkatalah para orang-orang tadi itu, malaikat-malaikat tadi, lahum, kepada orang-orang tadi, maka na fadlukum, apakah kana itu ada, fadlukum, keutamaan kalian. Apa keutamaan kalian? Fayaquluna, maka menjawablah para orang-orang tadi itu,
Keutamaan kami itu ini loh para malaikat. Kunna ada kami idza zulimna. Jika dianiaya kami, sabarna maka sabarlah kami. Wa idza usi'a, dan ketika diperlakukan jelek buruk ya, ilaina kepada kami, ghafarna maka mengampuni kami. Kami enggak membalas. Kami dibully ya enggak membalas membuli, ya dijawab normal saja. Wa idza juhila, dan ketika dijahati ya. Juhila di sini artinya bukan dibodohi tapi dijahati alaina kepada kita. Opo alaina, jadi ini naibul fa'ilnya juhila berupa apa itu kalimat yang berupa jar majrur ya. Al-halumna, kalau kami dijahati halumna maka sabar kami. Inilah sifat orang-orang yang tadi itu masuk dalam kategori ahlul fadli. Fayuqalu, maka dikatakan lahum bagi mereka ini, udkhulul jannata fa ni'ma ajrul amilina. Udkhulu, masuklah kalian al jannata surga, fa ni'ma, maka sebaik-baik ajrul amilina, ganjaran atau pahalanya orang-orang yang beramal baik adalah ganjaran kalian. Jadi khobarnya nikmah ini khobar muqaddam ya, mubtada'nya diletakkan di akhir tapi dibuang. Fa ni'ma ajrul amilina ay ajruhum. Al-atharu. Ini tadi kan kita membahas soal apa tadi subbabnya, bayanu fadilatil khilmi ya. Keterangan mengenai keutamaan sabar dalam pengertian, jangan lupa ya, kata al-khilmu itu sabar terhadap orang yang menjahati sampean nggak membalas balik. Kalau sabar dengan kena penyakit sabar, kena musibah sabar, itu kata untuk itu adalah as-sabr. Tapi kalau sabar tidak membalas kejelekan orang lain itu al-khilmu. Allah itu sifatnya al-halim ya. Tetapi Allah juga as-sabur, maha sabar. Jadi bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ini nggak punya kosakata yang seperti itu ya. Kalau bahasa Arab ada, sabar tidak membalas kejelekan orang lain itu halimun. Sabar karena kena penyakit musibah, saburun atau sabirun ya. Ya, ini salah satu keunggulan bahasa Arab itu seperti ini. Tapi ya setiap bahasa itu punya keunggulan sih. Bahasa Jawa juga punya keunggulan yang nggak ada pada bahasa Arab juga. Bahasa Indonesia juga punya keunggulan. Setiap bahasa ada keunggulan masing-masing ya. Meskipun memang bahasa Arab ini ya mungkin karena saya pecinta bahasa Arab, memang bahasa ini memang keren sekali. Bagi saya salah satu bahasa yang keren di dunia ini, indah dan sekaligus kompleks ya, rumit tapi juga indah. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Al-atharu. Sekarang kita membahas soal dalil-dalil tentang keutamaan sabar berupa al-athar. Al-athar di sini artinya adalah ucapan atau tindakan para sahabat dan tabi'in ya, atau tabi'ut tabi'in, atau para ulama pada zaman awal, ulama salaf, itu al-athar. Hadhi al-athar, ini adalah al-athar, kisah-kisah ya. Kalau al-athar itu secara harafiah maknanya jejak atau bekas-bekas ya, jejak langkah ya. Hadhihi al-atharu fi fadilati al-khilmi ya. Qala, berkata Umaru, Sayyidina Umar khalifah kedua radhiyallahu anhu, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal khilma. Ini kata Sayyidina Umar ya. Ta'allamu, belajarlah kalian al-ilma, ilmu. Tetapi nggak cukup belajar dok. Jadi ilmu itu satu hal, tapi sikap orang berilmu atau sikap berilmu itu juga penting. Apa itu? Wa ta'allamu, dan belajarlah kalian lil ilmi, karena kamu punya ilmu. Ya, itu maksudnya lil ilmi di sini. As-sakinata, belajar ketenangan, ya, kedewasaan, maturity, jadi kedewasaan, ya, wal khilma, dan kesabaran. Karena ada orang yang punya ilmu tapi nggak punya dua sikap ini, itu jengkelin, nggak menarik itu.
orang pinter tapi emosional, ya, gerusa-gerusu, sombong, itu nyebelin ya. Itu nyebelin itu. Makanya pesan Sayyidina Umar ini menarik, belajar ilmu tapi juga belajar sikap yang baik. Jadi harus dua-duanya ya. Jadi jenengan kalau punya ilmu, kalau bisa ya, itu ya tidak hanya ilmu tok, tapi juga sikap yang baik sehingga ilmu jenengan itu kelihatan indah. Nah, jenengan kalau jadi guru, kiai atau dosen itu juga mengajarkan kepada para mahasiswa santri jenengan dua hal ini. Tidak sekedar hanya mengajarkan ilmu, tapi juga sikap berilmu. Sikap berilmu. Karena godaan orang berilmu di mana-mana itu sama, yaitu takabur, arogan, dan pamer ilmunya. Ya, pamer ilmunya. Ya. Itu sudahlah, semua orang pasti begitu. Saya juga sering terkena penyakit ini ya. Jadi pamer pengetahuan, sombong dengan pengetahuannya. Nah, ini nggak boleh ya. Wa qala, dan berkata Aliun, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ya. Laisal, Sayyidina Ali ini kadang-kadang doanya atau didoakan dengan ungkapan radhiyallahu anhu sebagaimana sahabat-sahabat yang lain, tapi juga kadang didoakan dengan ungkapan yang berbeda. Untuk Sayyidina Ali khusus itu biasanya doanya selain radhiyallahu anhu adalah karramallahu wajhah ya. Ya, ini tradisi aja ya. Jenengan mungkin yang tidak kenal tradisi kitab kuning ini mungkin sesuatu yang harus difahami. Jadi kalau kita orang Islam itu menyebut nama sahabat itu setelahnya dibubuhi doa radhiyallahu anhu atau disingkat dengan R.A. radhiyallahu anhu. Tapi kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhah K.W. ya. Tapi kalau jenengan nulis makalah ilmiah sebaiknya tidak usah dibubuhi seperti ini. Ini saya kalau ngajar mahasiswa di kampus itu, kalau jenengan nulis tulisan dalam konteks dakwah itu nggak apa-apa. Jadi berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi kalau jenengan nulis makalah di jurnal ya jangan. Tetapi jenengan bisa mengucapkan radhiyallahu anhu di dalam hati. Ya. Jadi ketika jenengan ngetik Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di hati, tapi nggak usah ditulis. Kenapa demikian? Ya kebiasaan akademis saja ya. Tapi kalau jenengan nulis dalam konteks dakwah misalnya itu nggak apa-apa, atau nulis dalam konteks buku untuk kebutuhan non akademis ya, untuk umum nggak apa-apa. Tapi kalau untuk akademis sebaiknya sih nggak usah pakai itu. Tapi sebaiknya jenengan mengucapkannya dalam hati. Begitu juga kalau jenengan misalnya nulis makalah ya Allah berfirman, itu ya nggak usah Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dalam konteks akademis ya. Tetapi Subhanahu wa Ta'ala kita ucapkan dalam hati ya. Itu tawadhu kita lah ya. Kalau orang yang tidak punya kebiasaan dalam lingkungan santri mungkin ya nggak merasa harus mengucapkan itu. Tapi kalau kita orang santri itu mengucapkan Sayyidina Ali itu kalau nggak ada radhiyallahu anhu atau kalau rasanya kok nggak enak gitu ya, rasanya kok nggak enak itu. Wa qala, dan berkata Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina? Apa makulnya? Laisal khairu an yaktsura maluka wa waladuka. Tidak ada kebaikan itu an yaktsura banyak maluka hartamu wa waladuka dan anakmu. Tetapi walakinnal khaira, sebaliknya yang disebut kebaikan itu adalah an yaktsura banyak. Ilmuka, ilmu jenengan. Dompetnya tipis tidak apa-apa tapi ilmunya banyak. Itulah kebaikan. Wa ya'zuma, ini perkataan Sayyidina Ali ini pasti menyenangkan buat orang-orang yang nggak punya banyak uang. Ini oke, ini patut menjadi kuat bagi orang-orang yang dompetnya tipis ya. Dan ya memang ya begini, ini memang kan kebaikan itu ya memang seperti ini, bukan artinya orang yang hartanya banyak, tapi orang yang ilmunya banyak. Wa ya'zuma, dan besar hilmuka, sabarmu, itulah kebaikan. Wa antubahiyah, dan
membanggakan diri engkau an-nasa kepada orang lain, kamu merasa bangga bukan karena banyaknya harta kamu, tetapi bi ibadati rabbika, dengan ibadah kepada Tuhanmu. Fa idza ahsanta, maka ketika berbuat baik engkau, kamu tidak merasa kalau berbuat baik terus wah merasa karena kemampuan diri dan seterusnya, tetapi kamu hamidah, memuji engkau Allah kepada Allah. Ini semua terjadi karena pertolongan Allah, makanya yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya wa idza asa'ta, dan jika berbuat jelek engkau, istaghfarta, minta ampun engkau Allah kepada Allah. Wa qala, dan berkata Al-Hasanu, Imam Al-Hasan Al-Basri, salah satu ulama besar pada zaman awal Islam ya. Utlubu, carilah, tuntutlah kalian al-ilma, ilmu, wa zayyinu, dan hiasilah kalian kepada ilmu. Ilmu itu menjadi indah ya, karena bil waqari, dengan ketenangan, wal hilmi, dan kesabaran. Sekali lagi, sikap orang berilmu itu juga nggak kalah penting dengan ilmunya. Waqala, dan berkata Aksamu ibnu Sayfiyin, Aksam ibn Sayfi, ini wakilah seorang sahabat, tetapi menurut qaul yang lebih sahih ini bukan sahabat ya. Ini seorang hakimun masyhurun, seorang semacam filosof orang Arab lah, ahli hikmah ya. Bukan hikmah itu perdukunan, enggak. Hikmah di sini orang bijak gitu ya. Orang bijak artinya ya semacam filosof dalam tradisi Yunani. Hakimun masyhurun indal Arab, namanya Aksam ibn Sayfi. Makanya ucapannya ini juga ucapan yang penuh hikmah. Apa kata Aksam ibn Sayfi? Da'amatul aqli al-hilmu, wajima'ul amri as-sabr. Da'amatul amri, soko atau pilar cagaknya, da'amatul akli, cagaknya atau pilarnya akal, al-hilmu adalah kesabaran. Tanpa kesabaran akal itu ambiar dan nggak menarik. Orang punya akal tapi nggak sabaran, wah itu nggak menarik, itu menjengkelkan itu. Dan banyak contohnya. Banyak contohnya ya. Wajima'ul amri, dan hal yang mengumpulkan segala perkara. Artinya intinya segala perkara itu adalah as-sabru, kesabaran ya. Hal yang mengikat segala sesuatu supaya sesuatu itu bermanfaat, menjadi baik dan seterusnya. Ini kesabaran itu. Ini kata Aksam ibn Sayfi. Wa qala, dan berkata Abu Dardai, sahabat Abu Darda, ini sahabat yang hadisnya banyak kita baca dalam kitab-kitab hadis ya. Seorang sahabat dari minal Ansar, dia sahabat Ansar dari suku Khazraj ya. Kalau tidak salah ya Al-Khazraji. Beliau ini termasuk sahabat yang masuk Islamnya belakangan ya. Yaitu pada saat perang Badar masuk Islamnya itu. Jadi ini bukan sahabat yang masuk Islam dalam periode awal, ini periode akhir. Jadi Nabi sudah pindah ke Madinah ya. Ini Abu Darda baru masuk Islam. Nah, Abu Darda ini dikenal sebagai seorang yang alim ya. Jadi walaupun dia masuk Islamnya belakangan, tapi dia termasuk orang yang dikenal sebagai yang salah satu sahabat yang hafal Quran penuh dari awal sampai akhir. Jadi ada satu riwayat dari sahabat Anas bin Malik, waktu Kanjeng Nabi meninggal ya, itu hanya ada 4 sahabat, wakilah 5, wakilah 6. Tapi menurut riwayat Anas bin Malik, 4 sahabat waktu Kanjeng Nabi itu menghafal Quran penuh dari awal sampai akhir. Hanya 4 dari puluhan ribu sahabat, itu 4 yang hafal Quran dari awal sampai akhir. Salah satunya adalah Abu Darda. Beliau meninggal di Syam, di Dimash, karena beliau ini dari Madinah pindah ke negeri Syams ya.
dan di sana mengajar Al-Quran karena beliau menghafal Quran dan menjadi qadhi di sana di Damaskus ya. Ini sahabat besar ini ya Abu Darda dan hadisnya banyak. Nah, ini salah satu perkataan Abu Darda ini. Adraktul nasa waraqan la syauka fihi fa asbahu syaukan la waraqa fihi. Adraktu, pernah melihat aku, menangi aku. Menangi itu maksudnya pernah melihat. Aku pernah melihat nasa, para manusia-manusia, orang-orang waktu zaman di Madinah, ketika zaman Kanjeng Nabi. Aku lihat waraqan sebagai daun la syauka yang tidak ada apa itu namanya, daun yang ada ri itu apa? Ri itu bahasa duri. Nah, duri aja kok lupa itu loh ya. La syauka yang tidak ada duri, tidak ada ri ya. Duri fihi di dalam itu maujud fihi di dalam waraq. Aku dulu zaman Kanjeng Nabi itu manusia itu seperti daun yang tanpa duri. Artinya apa? Daun yang bagus karena nggak ada durinya. Daun yang ada durinya itu kan daun yang bagus, yang nggak melukai tangan kalau disentuh itu ya. Nah, waktu saya sudah pindah ke Syam, kemudian di ujung umur kami, saya melihat perubahan zaman, wolak waliing zaman. Dulu orang itu seperti daun tanpa duri, sekarang manusia berubah menjadi duri tanpa daun gitu ya. Fa'asbahu, maka menjadilah para manusia ini syaukan duri la waraqa, yang tidak ada daun itu maujud fi di dalam duri itu. Artinya apa? Manusia yang jengkelin banget, nggak ada daunnya, isinya duri tok, melukai orang tok isinya itu. Bagaimana watak mereka ini? Inna qaddahum naqaduka wa in taraktahum lam yatrukuka. Inna qadda, jika mengkritik kalian atau nasihati kalian, mengkritik kalian ya, hum kepada orang-orang ini, naqaduka, balik mengkritik orang-orang ini kepada kamu. Ya sudah pasti karena mereka ini orang-orang yang jengkelin memang, kalau dikritik paling kritik, dikandani, dituturi, balik nuturi ya, bales itu loh. Wa in tarakta, dan jika meninggalkan kalian hum kepada mereka-mereka ini, kalau jenengan tidak mengganggu dia dengan kritik ataupun lam yatrukuka, tidak meninggalkan mereka-mereka hum kepada engkau, sampai diem saja, mereka ganggu sampean, apalagi diganggu. Inilah watak manusia zaman sekarang. Maksudnya zaman sekarang ya zaman itu ya, zaman itu. Padahal ini zaman Abu Darda itu ya masih zaman sahabat kan ya. Jadi Abu Darda ini kayak orang yang kayak heran itu ya. Dulu zaman Kanjeng Nabi itu orang itu asik-asik ya, kayak daun tanpa duri itu. Jadi enak diajak ngobrol, nggak enak apalah ya, kayak dulu saya zaman main Twitter tahun-tahun awal. Twitter itu kan muncul tahun berapa ya, tahun 2008 kalau nggak salah, 2008 lah ya. Saya buka akun Twitter itu tahun 2009. Jadi saya itu termasuk minal muhajirin ya, generasi pertama dalam Twitter itu. Dulu Twitter itu asik ya. Wah, ada sekarang kayak bully-bulian, troll-trollan, nggak ada zaman itu. Geng-gengan, ya, doxing, nggak ada. Dulu asik gitu. Ya seperti ini, Abu Darda mengingat zaman sahabat itu. Dulu kok asik manusia itu ya, kayak daun tanpa duri itu. Sekarang ya Allah, manusia itu duri semua ya. Netizen sekarang ini kok kayaknya duri semua, nggak ada daunnya itu. Qalu, berkatalah orang-orang ini ya, atau qalu, berkata orang-orang yang ada di sekitar Abu Darda. Ini kan Abu Darda ngomong begini di depan murid-muridnya. Qalu, bertanya para murid-murid Abu Darda, kaifa nasna'u, bagaimana nasna'u berbuat kami menghadapi masyarakat yang sudah berubah ini, perubahan sosial seperti ini, bagaimana kita sikapi wahai Abu Darda?
Qala menjawab Abu Darda, tuqriduhum min irdika liyaumi faqrika. Tuqridu, ini relevan buat zaman medsos ini. Tuqridu, menghutangi engkau kepada orang-orang yang jengkelin tadi itu, seperti duri tanpa daun, min irdika, dari harga dirimu, liyaumi fakrika, untuk hari kebutuhan kamu nanti di hari kiamat. Maksudnya yaumi fakrika itu hari kiamat ya. Kamu nggak usah risau, ini jawaban Abu Darda, kamu nggak usah risau dengan perubahan zaman seperti itu. Kalau ada orang berbuat jelek kepada kamu karena orang sudah jadi duri semua, nggak ada daunnya, ya sudah biasa, pasti mereka menjengkelkan. Kalau kamu dijahati mereka, nggak usah dibalas. Anggap saja kejahatan mereka itu atau tindakan kamu tidak membalas itu kayak kamu itu menghutangi mereka kebaikan. Kamu menghutangi mereka kebaikan nanti itu untuk simpanan kebaikan kamu waktu nanti zaman di hari kelak, di hari akhirat ya, di hari kiamat, ketika orang sudah tidak punya kesempatan untuk beramal lagi, tinggal memetik hasil amal di dunia. Pada zaman itu orang butuh deposito amal, itu butuh semua ya. Nah, jenengan nanti pada saat itu kan butuh. Nah, kebaikan sampean zaman di dunia ini dengan cara tidak membalas kejahatan orang lain, itu kamu anggap sebagai kamu itu menyimpan deposito nanti untuk hari kiamat, deposito kebaikan. Wa qala, dan berkata Aliun, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, inna awwala iwadil halimi min khilmihi anna an-nasa kulluhum a'wanuhu 'alal jahili. Ini kebijaksanaan dari Sayyidina Ali ini. Inna awwal iwadil halimi, sesungguhnya yang pertama dari balasannya orang yang sabar, min khilmi, dari sabarnya al-halim, annan nasa, khobarnya inna, annan nasa, sesungguhnya, yaitu pahalanya orang yang sabar adalah annan nasa, yaitu sesungguhnya orang-orang, kullahum, semuanya, awanuhu, akan menjadi teman penolongnya orang yang sabar tadi itu, alal jahili, terhadap orang yang nakal kepada dia, menjahati dia. Orang yang bodoh artinya orang yang menjahati dia. Orang yang sabar temannya banyak ya. Jadi ini apa ya, sesuatu yang ya sederhana ya, tetapi ini bermanfaat, akhlak-akhlak seperti ini untuk kehidupan sehari-hari ya. Waqala, dan berkata Muawiyah tuh ya, sahabat Muawiyah ya. Muawiyah ini pendiri negara pasca negara Khulafaur Rasyidin ya, Al-Khulafaur Rasyidun, itu namanya Muawiyah, khalifah ke-6 ya, ke-6 dalam sejarah Islam. Waqala, dan berkata Muawiyah itu, Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, la yablughur rajulu mablaghar ra'yi hatta yaghliba khilmuhu jahlahu wa sabruhu syahwatahu. La yablughu, tidak akan sampai ar-rajulu, seseorang. Ini seseorang, tidak hanya laki-laki saja ya, meskipun ar-rajulu maknanya laki-laki. La yablughu, tidak sampai ar-rajulu, seseorang, mablaghar ra'yi, tingkatan kecerdasan akal maksudnya ya. Hatta yaghliba, orang itu enggak dianggap sebagai orang yang berakal ya. Hatta yaghliba, sehingga menang, khilmuhu, sabarnya rajul tadi, jahlahu, mengalahkan terhadap kebodohannya rajul, wasabru, dan sabarnya laki-laki tadi, syahwatahu, mengalahkan terhadap syahwatnya rajul. Wala yablughu, dan tidak sampai laki-laki tadi dzalika, tingkatan seperti itu, illa bi quwwatil ilmi, kecuali dengan kekuatan ilmu ya. Tapi ada juga ilmu yang tidak membuat orang itu sampai kepada level ini ya. Ya tadi itu ilmu yang tidak disertai dengan sikap berilmu, sikap sabar dan tenang ya.
Waqala, dan berkata Muawiyah itu, ini sama masih Muawiyah ibn Abi Sufyan, li Amr ibn al-Ahtami, ya, kepada Amr ibn al-Ahtam. Ini juga seorang sahabat, ya. Ini sahabat yang menarik, Amr ibn al-Ahtam ini. Ini sahabat yang penyair dan seorang yang bijak, ya. Bijak, ya. Dan juga seorang yang orator, ahli pidato, ya. Jadi di masyarakat Arab itu ada beberapa orang yang dikenal sebagai orator ulung. Bung Karno-nya zaman itulah, kira-kira begitu, ya. Nah, salah satunya adalah Amr ibn al-Ahtam ini. Nah, Muawiyah ini sebagai raja tanya kepada Amr bin al-Ahtam yang dikenal sebagai penyair, sumber quote-quote yang indah, kira-kira gitu kan. Tanya Muawiyah ini, ayyur rijali asyam, ayyur rijali, apakah di antara laki-laki itu asya'u itu orang laki atau laki-laki yang paling berani? Siapa laki-laki yang paling berani itu? Qala, menjawab Amr ibn al-Ahtam, man radda jahlahu bi khilmihi. Orang yang pemberani adalah man, orang radda yang membalas, ya, yang menangkal atau menolak, ya, menyingkirkan, menolak jahlahu terhadap kebodohannya orang tadi itu bi khilmihi, dengan kesabarannya orang ini. Orang yang mampu mengendalikan kebodohannya, kecerobohannya dengan kesabaran. Qala, kemudian bertanya lagi Muawiyah, ayyur rijali askha, apakah lelaki-lelaki yang manakah askha itu yang paling dermawan, yang paling lomo, ya, lomo bahasa Jawa artinya dermawan, ya. Qala, menjawab Amr ibn al-Ahtam, man badala dunyahu li salahi dinihi. Man, yaitu orang badala yang mendermakan, man tadi dunyahu, dunianya dia, li salahi dinihi, untuk kebaikan agamanya orang. Itulah orang yang dermawan. Kalau orang mendermakan hartanya untuk tujuan duniawi, ya dermawan di mata orang-orang, tapi tidak dermawan di mata Allah, ya. Jadi kalau jenengan brah-breh, ya, suka mengasihi orang, tapi tujuannya ya biar jenengan dikenal sebagai orang baik, ya, atau supaya konten jenengan diviralkan. Ada sekarang kecenderungan orang itu supaya ngonten, ya, supaya menciptakan konten, kasih orang di jalan terus difoto atau di video, upload di YouTube, viral gitu kan. Nah, kalau jenengan dermawan kok tujuannya begitu, ngonten tujuannya, ya jenengan dianggap dermawan oleh netizen, tapi tidak dianggap dermawan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sekian ngaji malam ini, cukup sampai nanti diteruskan malam lusa, ya. Seperti biasa, mari kita tutup dengan bacaan sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil adari wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Tajib, terima kasih Mas Nur Syafaat, Mas Heris, Nurun, Mbak Nidia, Gus Soleh, Gryffindor. Wah, terima kasih semuanya, sampai ketemu besok.